Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Obi Channel. Untuk pertemuan hari ini kita akan coba membahas tentang uji reliabilitas. Untuk mencoba melakukan proses perhitungan uji reliabilitas, kita akan coba menggunakan dua software. Pertama ada Excel dan kemudian selanjutnya nanti ada SPSS. Kita coba buka terlebih dahulu Microsoft Excel-nya. Nah, di sini saya sudah coba masukkan salah satu variabel, yaitu variabel Y. Ini untuk variabel kepuasan. Di sini ada 5 pernyataan. Kemudian di sini nanti kita akan masukkan rekap dari jawaban setiap responden. Nah, di sini kita bisa melihat 5 pernyataan dari variabel kepuasan. Pertama ada, saya menyukai tempatnya, makanan yang sajikan sangat enak, pelayanannya ramah, harganya terjangkau, saya sering ke rumah makan. Nah, kita di sini coba akan membagikan atau menguji angket ini kepada 20 responden. Seperti kita ketahui bahwa setiap responden itu ada 2 bagian, di mana bagian yang pertama adalah responden yang pro terhadap suatu kondisi atau pernyataan-pernyataan yang ada, dan juga ada responden yang kontra. Biasanya kalau responden yang pro, dia akan selalu setuju dengan atau sangat setuju dengan suatu pernyataan yang ada. Kebalikannya, bagi mereka yang kontra pasti selalu memilih pada bagian yang sangat tidak setuju atau tidak setuju. Nah, untuk blok yang kuning ini kita coba masukkan adalah mereka-mereka yang pro. Nah, P1 ini adalah untuk pernyataan nomor 1, misalkan saya menyukai tempatnya. Bagi mereka yang pro, maka di sini mereka akan masukkan sangat setuju atau setuju. Sangat setuju bernilai 5, setuju bernilai 4. Kita coba masukkan dengan angka 4. Maka karena dia pro, maka untuk poin-poin yang lain pasti dia akan masukkan dengan kondisi sangat setuju atau setuju. Di sini makanan sangat enak. Oke, masukkan dengan angka 5, pelayanannya ramah, masukkan 4, harganya terjangkau, dia setuju 4, dan di sini ada saya sering ke rumah makan. Pertanyaannya, rumah makan yang mana? Apakah rumah makan yang sekarang yang lagi diteliti atau rumah makan kebanyakan? Mungkin kalau respondennya sering ke rumah makan, maka dia akan bilang ya sangat setuju atau setuju. Kebalikannya, kalau respondennya tidak pernah atau jarang ke rumah makan, maka dia akan masukkan tidak setuju dengan nilai 2 atau sangat tidak setuju dengan bernilai 1. Nah, di sini yang pro maupun yang kontra pasti akan memilih 1, 2, 4 atau 5, atau mungkin bahkan dia pada netral. Kita coba masukkan aja dengan angka 4 misalkan. Begitu juga untuk responden nomor 2. Karena pro, dia masukkan 5, 4, 4. Nah, karena dia jarang ke rumah makan, dia masukkan 2. Selanjutnya kita masukkan 4, 5 ke 4. 4, 5, 4, 2. 5, 5, 2. 5, 4, 4, 1. 4, 4, 4, 5, 2. 4, 5,
4 2 5 5 5 5 4 4 5 5 4 2. Nah, kemudian pada bagian 10 responden berikutnya, dia yang kontra, maka dia akan sangat bertolak belakang dengan setiap apa yang pernyataannya, ya. Contoh, saya menyukai tempatnya. Bagi mereka yang kontra, maka dia akan bilang saya tidak suka. Maka kalau saya tidak suka, dia maka akan memilih pada bagian tidak setuju atau sangat tidak setuju. Tidak setuju bernilai 2, sangat tidak setuju bernilai 1. Misalkan kita masukkan aja tidak setuju, makanya saja karena dia udah kontra, maka dia akan bilang nggak enak. Maka dia bisa masukkan angka 2, selanjutnya 1, 2. Nah, saya sering ke rumah makan. Kalau dia sering, kalau dia setuju, ya 4. Nah, begitu juga, maka akan ada pada posisi selalu di angka 2, 1, 1, 1, 2, dan seperti itu. Kita cepat aja masukkan 2, 2, 2, 1, 2. 1, 1, 2, 2, sering, oke. 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 5, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 4, 2, 1, 1, 1, 5, 1, 1, 1, 1, 3 misalnya. 2, 1, 2, 1, 2, 4, karena dia sering ke rumah makan. Nah, oke, ini udah kita bisa acak atau seperti ini adalah data yang kita coba sebarkan kepada responden. Untuk pembagian angket ini kita usahakan adalah kepada responden, di mana kita akan melakukan penelitian. Jadi kita bagikan angket ini adalah kepada responden, ya, sebelum emang nanti akan dibagikan setelah terbukti bahwa angket ini valid dan reliable, ya. Jadi sering kita melakukan pembagian angket kepada responden yang bukan atau yang tidak akan diteliti, tapi ini kita anjurkan angket ini kita bagikan kepada responden yang akan ditelitinya, ya. Kita akan mencoba apakah angket ini khususnya untuk variabel kepuasan ini reliable atau tidak. Kita bisa melakukan cepatnya saja, kita bisa blok seperti ini atau kita save gitu kan. Nah, kita coba aja dengan copy paste, copy, kemudian kita coba buka SPSS nya, simpan, paste. Nah, di sini kita coba clearkan, di clear. Oke, jadi di sini ada 20 responden, kemudian di sini ada pernyataan-pernyataan yang sudah diisi. Oke, bagaimana langkah selanjutnya dengan menggunakan SPSS? Kebetulan ini SPSS-nya SPSS 20, ya, belum di upgrade ke SPSS yang terbaru. Oke, nggak masalah. Kita coba klik analyze, kemudian klik scale, klik reliability analysis. Nah, di sini kita coba, ya. Ini kita coba. Oke, sebelumnya mohon maaf. Nah, kita ini ada responden P1, P2, P3, P4, P5. Kita masukkan P1, pernyataan 2, pernyataan 3, pernyataan 4, pernyataan 5. Kemudian statistik kita pilih scale if item deleted, continue. Nah, di sini kita akan menggunakan Converge Alpha. Oke, udah, ini
di label kita masukkan dengan nama sesuai dengan variabelnya, yaitu kepuasan. Oke, masukkan oke. Nah, maka di sini kita bisa melihat pada reliability statistiknya konversi alfanya bernilai 0,805. Seperti ketahui bahwa variabel tersebut akan dinyatakan reliable apabila lebih daripada 0,7. Nah, di sini tertera 0,8. Artinya angka tersebut sudah reliable, khususnya untuk variabel Y tadi untuk kepuasan. Kita coba perhatikan item setiap pernyataan. Nah, di sini pada corrected item total correlation ini ada yang bernilai negatif. Ya, kita melihat kenapa ini bernilai negatif, ya, meskipun ini udah reliable 0,805, tapi di sini kita bisa membuang atau tidak membuang, nggak apa-apa karena ini sudah reliable, tapi akan kita melihat ini kenapa terjadi P5 ini bernilai negatif. Oke, kita coba lihat. Nah, ini P5. P5 jawaban dari setiap responden, dari 20 responden ini berbeda-beda. Ada yang bernilai 4, 2, 4, 2, 2, 1. Jadi semua nilai dari nilai 1, 2, 3, 4, 5 ini ada terwakili. Sehingga bisa disebutkan bahwa P5 ini para responden itu galau. Jadi bingung, dia milih yang mana gitu kan, milih setuju, sangat setuju, tidak setuju, dan sebagainya. Ya, jadi sini nampak. Kalau untuk P1, P2, P3, P4 udah jelas tadi, karena kita lihat kalau dia yang pro pasti akan selalu bernilai di 45, sedangkan yang kontra pasti antara 2 dan 1. Nah, kita bisa coba memberikan sebuah gambaran tentang pernyataan-pernyataan di sini. Jadi kalau diibaratkan ini P1, P2 sebagai alat ukur, sebagai sebuah timbangan, maka timbangan ini akan digunakan untuk menimbang orang dengan dua kategori. Ada yang berat dan ada yang kurus, gitu kan, gemuk dan yang kurus, gitu kan. Kalau yang berat kemudian menggunakan timbangan P1, maka dia akan menunjukkan jarumnya itu naik ke atas, sangat naik, berat atau gemuk tadi. Begitu juga dengan menggunakan timbangan berikutnya. Oke, sama timbangannya menunjukkan sesuatu yang sama. Begitu juga timbangan berikutnya. Timbangan yang lain. Jadi kelima alat ukur ini, ya, ini menunjukkan bahwa dia menunjukkan kepada arah jarum yang sesuai, menunjukkan bahwa dia itu berat atau gemuk, ya. Berbeda dengan di responden 2. Responden 2 alat ukur pertama oke, dia gemuk oke, jarumnya menunjukkan oke, tapi di alat ukur selanjutnya ini kok alat ukurnya menunjukkan dia itu ke arah yang jarumnya enggak naik, gitu kan, enggak terlalu naik, ya. Nah, kita bisa lihat juga di contoh kasus di 6. Alat ukur untuk gemuk oke, P2 oke, P3 oke, tapi tiba-tiba ini, gitu kan, seperti ini nih. Ini ada sesuatu yang enggak konsisten alat ukurnya, ya. Nah, atau kebalikannya, di sini ada yang kurus kemudian ditimbang, maka timbangan pertama ya dia menunjukkan ya ini jarumnya tidak terlalu naik. Oke, 1, 2, tapi di alat ukur selanjutnya ada 5. Ini ada sesuatu yang aneh, gitu kan. Ya, ketidakkonsistenan.
ini juga nampak di 2, ini di 15, responden 15, ini 5 gitu kan ya. Tuh, apalagi kalau kejadiannya para responden ini mengisi tanpa membaca, asal-asalan, maka akan terjadi datanya tuh kemungkinan tidak reliable ya. Ini diartikan bahwa respon itu benar-benar membaca, memahami gitu kan dari setiap pernyataan. Nah, ini yang mengakibatkan bahwa item tadi bernilai negatif. Ini ada pada P5. Maka bagaimana kalau P5 ini kita buang? Ya, kita bisa aja membuang pernyataan nomor 5. Kita masuk ke analyze, scale, reliability, kemudian P5-nya kita buang. Oke. Maka di sini akan sangat menunjukkan sesuatu yang sangat bagus, converge alfanya 0,975. Kalau tadi ketika ada P5-nya ini di 0,8, ini sudah di atas 0,975. Di sini tidak ada lagi yang negatif. Ya, jadi adapun tadi mau dipakai oke, nggak jadi masalah, tapi dihilangkan pun itu mungkin lebih baik ya, itu lebih baik. Nah, mungkin itu yang bisa dipahami oleh rekan-rekan semua tentang uji statistik menggunakan SPSS untuk lakukan proses uji reliability untuk variabel pada penelitian. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pertemuan hari ini bisa dipahami oleh rekan-rekan semua. Kita akan lanjutkan lagi pada materi-materi statistik selanjutnya. Jangan lupa untuk rekan-rekan semua untuk subscribe konten hari ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.